Baiklah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang apa itu talenta, expand your talent. Hari ini kita mau belajar kembangkan talenta kita. Nama saya Michael, saya dipercaya untuk ngurus sekolah minggu dan juga sekolahan. Kami punya TK, SD, kemudian ada PKBM, SMP, SMA, ada terapis. Dan hari ini saya dipercaya untuk mengurus beberapa bagian itu. Saudara, ada banyak pengertian tentang talenta. Dunia berkata, talenta itu adalah kelebihan, kemampuan, dan macam-macam. Saudara bisa cari, googling sendiri. Dan 30 seperti ini. Saudara bisa buka, di handphone saudara ada Alkitab semua? Ya. Jangan buka WhatsApp atau Instagram ya. Biasanya kalau pendetanya berkata, ayo kita buka handphone untuk lihat ayat, malah bukanya Instagram atau WA. Jangan balas dulu, sekarang konsentrasi dulu. Dikatakan begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, dari cerita ini, apa sih talenta? Talenta itu adalah semua pemberian karunia yang Tuhan berikan untuk kita menyelesaikan tugas dan destiny kita. Setiap kita ini punya destiny sendiri-sendiri. Dan waktu Tuhan kasih talenta itu untuk apa? Supaya kita bisa menyelesaikan panggilan kita, supaya kita bisa berguna untuk kerajaan Tuhan. Tapi banyak hari ini orang-orang
Yang sampai matinya, talenta itu tetap terkubur, talenta itu gak diapa-apain buat Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu suatu kejahatan. Kalau hari ini kau diberikan Tuhan satu talenta, untuk kau kerjakan dan kau biarkan tidak kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Suatu hari saat kita semua mati menghadap Tuhan, Tuhan akan tanya, di mana talenta yang sudah aku berikan padamu? Berapa banyak yang kau kerjakan hari ini? Atau saudara buang kesempatan demi kesempatan dengan bermalas-malasan. Hari ini saya ingin kita belajar sedikit tentang talenta. Ada kebenaran-kebenaran dari ayat yang tadi kita baca yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama adalah talenta itu adalah miliknya dan harus kembali kepada Tuhan. Orang dunia juga punya talenta, saudara. Bahkan mereka bisa gali dengan luar biasa. Tapi yang mereka tidak tahu adalah talenta itu adalah miliknya Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Orang dunia gali talentanya jadi hebat, pemain musik yang hebat. Tapi dia pakai semua untuk dirinya sendiri. Untuk dia dapatkan uang dari situ. Tapi hari ini kita mau belajar talenta itu punyanya Tuhan. Suatu hari dia tanya, mana yang sudah aku beri? Aku pengen itu balik. Balik apa, saudara? Apa yang saudara kerjakan dengan talentamu? Kau pemain musik, mungkin kau bisa main di luar. Punya band yang besar suatu hari nanti. Tapi ingat, harus balik kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dia berikan hari ini? Suatu hari nanti kita harus kembalikan buat kerajaan surga, saudara. Yang kedua adalah menerima menurut kesanggupannya. Tapi dalam kesanggupan ini ada kerelaannya. Kenapa ada yang satu dapat 2, ada yang dapat 5? Ternyata Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan dan kerelaan. Kenapa kok rela, Pak? Karena orang yang dapat 5 harus bekerja dengan sangat keras dibandingkan yang dapat 1. Kalau hari ini kamu cuma punya 1 talenta, bersyukur, saudara. Kerjamu lebih sedikit. Orang yang punya 5 talenta, jungkir balik kerja itu. Supaya apa? Dia bisa dapatkan laba 5 talenta. Gak usah iri dengan yang lain. Karena semua sesuai dengan kemampuannya. Waktu Tuhan kasih, dia lihat ini orang rela gak sih kerja keras? Dia lihat hari itu hamba-hambanya. Dia lihat di antara semua hamba-hambanya, dia berkata, yang 5 talenta ini rela nih. Kalau kerja luar biasa. Gak hitung-hitungan. Ini bisa dipercaya lebih. Ini orang bisa dipercaya lebih. Dia percayakan 5. Mungkin saudara hari ini dipercaya 1. Gak apa-apa, saudara. Kerjakan dengan sepenuh hati. Saudara, saya ada orang bernama Dennis Rodman. Saya pengen cerita, loh ini bukan. Balik. Nah ini dia. Saudara, kalau saudara mungkin yang youth belum tahu ya, ini siapa sih? Tahun 90-an ini. Ini legenda basketball, yang satunya adalah Michael Jordan. Dia ada dari tim namanya Chicago Bulls. Ini orang luar biasa. Dia multi talenta, dia bisa dribble dengan sangat baik, dia bisa shoot dengan sangat baik, dia bisa dunk dengan sangat baik, dia bisa lakukan semua dengan sangat baik. Dia MVP, Most Valuable Player. Berapa kali dia menangkan itu. Tapi suatu kali Michael Jordan ini berkata sama pelatihnya. Dia berkata gini, Coach, saya pengen 1 orang dimasukkan dalam tim kita. Kalau kita mau jadi juara NBA musim depan. Maka pelatihnya berkata, kamu mau siapa Michael Jordan? Kamu mau siapa? Pilih pemain, kamu boleh karena kamu kaptennya, kamu boleh pilih. Kamu mau pilih siapa? Dan tiba-tiba Michael Jordan berkata, aku mau Dennis Rodman ini ikut dalam tim kita. Dan pelatihnya berkata, apa? Dennis Rodman. Teman-teman satu timnya berkata, apa? Orang ini. Saudara tahu orang ini? Rekornya. Rata-rata dia memasukkan bola cuma 3 poin setiap game. Ini orang gak bisa dribble bola. Tiap kali dia dribble bola terlalu lama, diambil sama musuhnya. Ini orang gak bisa lempar bola masukin, gak bisa. Dalam jarak dekat 2 meter katanya lempar, tidak masuk.
Bayangin. Tapi Michael Jordan berkata, aku mau orang ini masuk dalam tim kita. Semua orang hari itu berkata, Michael Jordan, kamu bodoh. Kita punya pemain, kamu boleh pilih. Kita punya uang banyak. Kamu boleh pilih pemain yang jago shootnya, jago dribblenya, punya badan yang besar, center yang bisa masukkan bola. Kenapa kamu pilih orang ini? Dia bilang, karena orang ini disebut sebagai raja rebound. Tahu raja rebound saudara? Kalau saudara yang main basket, rebound itu ada bola kalau orang lempar, tuh mantul di tiang, diambil, dijaga. Sudah, itu toh yang dia kerjakan. Jadi setiap kali main bola dia akan selalu ada di bawah ring, nunggu. Begitu bolanya mantul dari pihak musuh, langsung dia lompat, dia tangkap. Dan orang ini nggak kalah dari yang tinggi-tinggi, nggak pernah kalah. Dia bisa amankan bola. Kerjaannya cuma itu loh saudara. Sudah itu dia nggak usah dribblenya jelek. Dia harus kirimkan langsung bolanya kepada orang yang lain yang jago dribble. Saat dia maju ke sana dioperin bola, dia nggak boleh shoot. Dikasih tahu, kamu nggak usah tembak bolanya ya. Udah kasihin sama Michael Jordan aja. Dia langsung pasti bisa masuk. Jadi dia cuma dioper, dia operin lagi. Tapi orang ini bawa Chicago Bulls juara NBA saudara. Salah satu liga tertinggi di dunia untuk basketball. Lahir dari orang yang gak bisa dribble, gak bisa shoot. Cuma bisa apa? Rebound, ambil bola, pegang, jaga. Gak boleh ada yang rebut. Saudara, kalau saudara ini tahu akan kemampuanmu. Bahkan sesuatu yang sederhana yang kau latih terus menerus. Bahkan yang satu itu akan bisa mengalahkan dunia saudara. Asal kau mau kerjakan dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah orang yang memiliki dan mengembangkan talenta maka akan ditambahi. Saudara saya mau cerita dengan orang ini. Saudara tadi kita baca sama-sama ya. Tuhan berkata ambil yang 1 talenta kasih ke yang 10. Di ayat yang lain pelayannya itu berkata Tuhan dia sudah punya 10. Kenapa kok dikasih lagi? Dan Tuhan berkata barang siapa yang memiliki padanya akan ditambahi. Yang tidak memiliki akan diambil daripadanya. Saya baca ayat itu jujur saudara, jujur. Kalau saudara baca juga tadi sama-sama. Dulu saya berkata Tuhan gak adil. Orang sudah punya banyak malah dikasih. Orang yang gak punya malah diambil. Saya bilang Tuhan gak adil loh. Hingga suatu hari saya lihat video klipnya si namanya Flea nih. Flea, panggilannya Flea. Dia dari Red Hot Chili Pepper. Karena saya ini juga suka main bass. Jadi saya dengerin kadang lagu-lagunya dia untuk belajar, untuk latihan. Suatu hari saya dengar interviewnya dia berkata begini. Kamu tahu enggak, dulu waktu aku pertama kali mau belajar main bass, tidak ada satupun orang yang datang untuk kasih bassnya buat aku untuk bermain. Aku harus pergi ke toko, keluarkan uang untuk aku beli bass dan aku bisa latihan. Dia berkata, tapi sekarang setelah aku terkenal, setelah aku jadi orang yang hebat, dia 10 pemain bass terbaik dunia di band saudara. Dia berkata, sekarang kalau aku sudah punya kekayaan, aku bisa beli ribuan, puluhan ribu bass kalau saya mau, dia berkata. Tapi kamu tahu dia bilang sama reporternya, every day merek-merek bass yang terkenal ngantri di depan rumah saya berkata, Flea pakai dong bassku, pakai dong merekku. Tunjukkan sama dunia dong, kamu pakai merekku. Itu bukan merek-merek sembarangan loh saudara. Itu yang satu biji itu satu bassnya 40 juta, 80, ada yang 150 juta itu datang. Pakai dong, pakai dong. Dia bilang dunia ndak adil. Dulu aku butuh nggak ada yang ngasih. Sekarang aku bisa beli sendiri, aku punya banyak. Orang datang mau ngasih. Waktu saya lihat video itu saya berkata, oh ini. Kalau kamu tidak kembangkan talentamu saudara, kamu harus pay, kamu harus bayar.
orang-orang akan ambil sesuatu dari hidupmu. Tapi kalau engkau kembangkan hari ini, kau latih hidupmu, kau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, orang-orang akan datang, tambahi lagi dalam hidupmu. Yang keempat saudara, talenta yang disimpan adalah kejahatan. Saudara mesti ingat, jangan berkata, oh saya bisa main gitar, tapi ya sudahlah buat diri saya sendiri. Oh saya ini kalau ngomong, ada orang ya, kalau ngomong itu bisa membuat orang percaya, membuat orang bisa begitu semangat, bisa orang dibangkitkan kembali semangatnya. Jangan pikir saudara simpan itu dan tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Hari ini banyak orang talentanya dia simpan. Disimpan ini bukan berarti bukan cuma tidak dikembangkan, tapi dia pakai untuk dirinya sendiri. Saat dia punya kemampuan, Tuhan kasih dia kemampuan untuk bisa melayani bidang musik. Ada orang tuh gampang sekali main musik loh saudara. Maksudnya menguasai musik ada. Ada orang yang susah banget. Mami saya contohnya, dia itu dileskan musik sama engkong saya, kakek saya. Belajar musik, belajar terus gak bisa-bisa. Adiknya, selalu tiap kali dia les di sampingnya cuma ngeliatin. Adiknya jadi pemain musik. Bisa biola, bisa main macam-macam semuanya. Kenapa? Ada orang yang memang punya nature-nya pintar saudara. Ada talent yang dia terima. Nah kalau saudara simpan itu atau pakai hanya untuk kepentingan pribadimu, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekarang hari ini coba bayangin dulu nih, apa yang aku punya ya Tuhan ya. Apa yang aku bisa berikan buat Tuhan di zamanku ini. Apa yang bisa, Daud punya talent bidang penyembahan. Di zamannya dia tulis begitu banyak mazmur. Orang-orang bisa kenal Tuhan, orang-orang bisa nyembah Tuhan. Sampai sekarang karena talent yang Tuhan kasih ke Daud, dia kerjakan di zamannya, dia selesaikan, dia lakukan yang ajaib di zamannya. Sampai sekarang kita masih dengarkan mazmur Daud. Saya berdoa di sini ada yang bikin produksi lagu-lagu buat anak-anak youth, buat anak-anak yang lain, buat orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Kalau itu panggilanmu. Yang kelima, ada waktu yang diberikan saudara. Di Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, setiap kita dikasih waktu 24 jam. Apa yang saudara hari ini kerjakan dengan waktu yang diberikan. Sekarang saya banyak lihat anak-anak muda, ya sama sih. Anak-anak saya juga, saya punya anak juga sama. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak penting. TikTok gitu, ada gini-gini. Siapa yang suka itu? Wah dia di kaca gini. Saya juga bikin, anak-anak sekolah minggu, kita bikin TikTok buat jangkau teman-temannya. Buat mereka bisa tahu acara ibadah anak-anak. Kita bilang, kita buat juga lah biar orang bisa lihat. Tapi sekarang ini, zaman ini, banyak orang membuang waktu untuk hal yang tidak penting dan tidak punya waktu untuk hal yang penting. Kalau TikTok, YouTube, waduh berjam-jam ditonton. Kalau YouTube enggak apa-apa, saudara nonton yang menambah ilmu saudara enggak apa-apa. Tapi banyak yang sia-sia ditonton semua. Sedangkan yang penting, baca Alkitabnya enggak jalan, nyembah Tuhannya enggak jalan, ke gerejanya enggak jalan, belajarnya enggak jalan. Padahal itu yang penting buat hidup saudara. Ada waktu loh, dan waktu kita bisa beda-beda. Saya enggak tahu kapan kita bisa dipanggil Tuhan, beda-beda saudara. Tapi saya berdoa saat dia panggil kita, kita sudah siap. Kita sudah bisa menyelesaikan tugas kita, kita sudah bisa kembangkan waktu kita, talenta kita. Yang keenam adalah talenta itu juga ngomong soal uang saudara. Saya nggak tahu seberapa saudara di sini ada yang SMP, SMA. Tapi saya dulu mulai perpuluhan dalam hidup saya SD kelas 4. Orang tua saya ajarin saya, mulai hari ini Michael kamu kalau terima persembahan,
Guru sekolah minggu saya ngajarin kalau kamu terima uang jajan. Dia berkata, kamu sisahkan perpuluhan, bayar buat Tuhan. Saya belajar sampai detik ini saya kerjakan saudara. Tiap awal saya selalu kasihkan, saya selalu kerjakan, saya berikan itu. Karena saya tahu waktu saya setia di sini, Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi dalam hidup saya. Ada banyak hal yang tidak pernah saya mimpikan di masa kecil saya. Dulu saya berharap, wah nanti kalau saya besar mungkin sekali lah saya bisa pergi ke Singapura. Saya bilang, Tuhan aku pengen ke Singapura. Karena saya lahir dari keluarga yang sederhana saudara. Kami ada 5 saudara, wah semua sekolah. Jadi saya selalu dapat kalau baju itu dari kakak saya nomor 1 sampai saya diturunkan. Jadi generasi ke generasi gitu. Jadi saya pakai kalau ke gereja itu, wah sudah baju kakak saya yang nomor 1. Harus turun, saya nomor 5. Wah turun baru saya pakai. Sehingga saya berkata saya pengen hidup yang luar biasa, saya pengen hidup yang diberkati. Awalnya adalah tanggung jawab dengan uang yang dia berikan. Kalau kau bisa tanggung jawab, bisa dipercaya dengan uang yang sedikit. Nanti Tuhan akan percayakan uang yang besar, yang luar biasa buat saudara. Saya lewati itu, saya bersyukur. Dulu saya waktu kecil coba bisa bayangkan nanti saya pengen punya rumah. Udahlah cuma 100 meter persegi cukuplah rumah kecil. Wah saya sudah senang. Saya bisa ke luar negeri, ke Singapura aja sekali. Tapi Tuhan berkata terlalu kecil. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Dan Tuhan berkati ajaib hari ini. Tidak pernah saya mimpi saudara khotbah di gereja Afrika. Di Kenya hari itu. Michael berangkat Kenya tuh. Berangkat di sana, kamu nanti khotbah. Aduh bahasa Inggris saya kacau sekali. Saya ini sekolahnya dulu SD-nya itu enggak TK. Karena enggak punya uang. SD-nya itu di sekolah impres. Jadi terbelakang gitu semua. SMP-nya juga sama. Bahasa Inggris tuh baru belajar aktif. Dari SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. SMA waduh Inggris saya kacau balau, gak pernah latihan kan. Tiap hari isinya dimarah-marahin sama guru saya. Zaman dulu gurunya luar biasa, sekarang baik-baik. Dulu kita kalau anak-anak muridnya dikatain binatang semua. Kalau gak bisa bahasa Inggris binatang semua keluar dikata-katain. Saya masih ingat. Dan hari itu saya berdiri di depan orang-orang Afrika semua. Saya nyampaikan firman. Saya bilang Tuhan tolong ini ngerti gak ya apa yang saya ngomongan ini. Tapi saya ngomong bahasa Inggris sebisa saya. Saya lihat masih ketawa. Saya ngelucu sedikit mereka ketawa berarti nangkep lah minimal. Saya siapa yang mau terima Tuhan altar call maju ke depan. Wah maju ke depan. Didoain di jamaah Tuhan. Saya bilang wah berarti mudeng nih. Berarti ngerti apa yang saya katakan. Bersyukur saudara. Tapi saya gak pernah mimpi itu. Dan Tuhan bawa hal ajaib. Setia dengan yang namanya uang dalam hidupmu. Kalau kau setia akan ajaib. Nah bagaimana caranya kita kembangkan talenta kita? Kita harus cepat nih. Ya. Yang pertama adalah belajar. Banyak orang ini investasinya, apalagi anak-anak muda nih sekarang. Investasinya itu selalu dari leher ke bawah. Beli sepatu baru, beli jaket baru, beli jam tangan baru, handphone baru. Dia tidak pernah investasi leher ke atas. Otak ini loh. Akhirnya hidupmu tidak akan pernah berkembang. Saudara kalau saudara investasi cuma jaket keren sama sepatu keren. Setahun berikutnya sepatu ini akan rusak. Dan tidak akan bisa nolong kamu lagi. Tapi kalau kamu investasi di otak ini. Dia akan tolong kamu sampai nanti kamu mati. Dia akan berikan apa yang harus kamu kerjakan. Tapi banyakan kita investasinya leher ke bawah. Beli baju, celana baru, ya kan, jam tangan, semuanya kita beli. Kita enggak investasi di otak. Saya waktu pindah ke Semarang, saya bergereja di satu gereja, saya lihat pendeta saya luar biasa diberkati sekali. Wah ajaib lah, almarhum pendeta Petrus Agung Purnomo. Saya lihat, saya bilang saya kagum lah dengan orang ini. Tapi saya cuma pelayan biasa, saya melayani, saya nggak bisa dekat dengan beliau, saya nggak ngerti juga harus seperti apa.
Hari itu tiba-tiba saya berkata, tapi aku pengen hidup seperti dia. Aku pengen ngalami yang ajaib seperti beliau. Hari itu masih kuliah, saya berkata mulai sekarang saya pengen investasinya di otak ini. Makanya saya beli buku-buku beliau, saya beli dulu masih DVD. Kalau sekarang enak ya, kan buka YouTube semua ada kan, khotbah-khotbah semua ada. Dulu nggak ada, cuma ada bisa beli CD khotbah, ada isinya berapa, ada kaset khotbah. Saya beli itu saudara. Saya beli buku-bukunya, saya baca tiap hari. Saya berkata saya pengen hidupku juga jadi luar biasa seperti ini. Sudah capek saya hidup susah. Sudah capek saya hidup tidak bisa menikmati apa-apa. Rasanya mau belanja ini nggak bisa, beli ini nggak bisa. Saya pengen kayak ini loh, hamba Tuhan ini kok. Wah, punya gedung gereja besar kayak gitu. Punya berkat yang luar biasa. Saya bilang saya pengen kayak gini. Saya pelajari hidupnya, buku-bukunya, dan CD-nya. Saudara, kalau kita ini mau belajar, hidupmu akan luar biasa. Informasi itu penting saudara. Saya kasih tahu ada orang yang bernama ini, Teruo Nakamura namanya. Saudara tahu orang ini serdadu Jepang. Suatu hari kan tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, Teruo Nakamura ini ketinggalan di Kepulauan Morotai. Dia ketinggalan di hutan Kepulauan Morotai, masih jaga di sana. Hari itu diumumkan, Jepang kita sudah kalah, semua perang sudah selesai, balik semua. Diangkutlah semua serdadu Jepang, dibalikkan kembali ke negaranya. Kasihan si Teruo Nakamura ini, ketinggalan saudara. Dia lagi jaga di hutan terus. Tiap pagi katanya dia menyiapkan senjata, dia jaga terus. Begitu ada gerak-gerik dia mundur, dia masuk lagi ke dalam hutan. Dia jaga, orang lain sudah merdeka, orang lain sudah menikmati hidup, teman-temannya sudah bersama keluarga, sudah punya bisnis. Bayangkan tidak lama saudara dia nunggunya, mau tahu berapa lama dia nunggu? 30 tahun di dalam hutan. Saudara mau? Kalau saudara tidak belajar, tidak terima informasi, kamu tidak isi otakmu. Nanti kayak Teruo Nakamura nih. Teman-temanmu sudah berhasil semua, loh kok temanku kok sudah hebat semua ya. Wah sudah jadi presiden direktur, sudah ini, sudah ini. Kamu jadi apa? Masih nganggur. Loh kenapa? Karena hidupmu ada di dalam hutan. Tidak pernah belajar, tidak pernah isi otak ini dengan sesuatu yang baik dan yang benar. Kalau saudara ingat ini, Teruo Nakamura namanya, jangan jadi kayak dia saudara. Kasihan. Yang lebih tragis lagi tentang kisahnya. Setelah selesai, dia keluar, itu mesti mendatangkan orang Jepang loh. Diputar lagu Jepang, gitu. Dia baru sadar, kaptennya harus datang setelah 30 tahun. Kaptennya sudah tua banget, datang Pak tolong tidak mau keluar ini. Kalau bukan kamu yang panggil, dia pakai bahasa Jepang. Woi cool gitu misalnya ya. Sanyo Honda Suzuki. Wah keluar. Oh bukan ya. Saya nggak tahu bahasa Jepang. Mungkin itu kan merek Jepang. Sanyo Honda Suzuki. Oh dia. Oh ini bosku ini. Datang keluar dengan pakaian lengkap gagah. Dia berkata, siap Pak, saya masih setia jaga di sini. Dia berkata, Teruo. Wes bar. Udah selesai perangnya. Loh ya teman-temanku mana? Sudah sukses semua sama keluarganya. Yang paling tragis. Sampai di Jepang, beberapa waktu kemudian dia kena kanker. Kenapa? Karena dia gizi buruk, dia kekurangan makanan di hutan, dan kemudian mati mengenaskan. Saya baca, aduh kasihan ya. Tapi kadang itulah hidup kita. Kalau kita ini tidak mengizinkan kita investasi di otak saudara ini. Kalau saudara cuma kejar yang leher ke bawah ini, didandani terus, lupa sama yang di otak ini. Suatu hari nanti saudara akan sama kayak dia. Saudara akan nyesel. Yang kedua saudara, kalau saudara mau kembangkan talentamu adalah segera mengerjakannya. Tadi yang dapat 5 langsung pergi, segera mengerjakannya. Saudara mau enggak kerjakan itu? Jangan tunggu lama-lama. Sekarang yang masih SMP, masih SMA, aduh kesempatan emas buat saudara. Ayo cepat kejar. Ayo kembangkan talentamu. Jangan nunggu. Saya percaya anak-anak youth sekarang luar biasa. Saya punya staff satu orang, 18 tahun dia baru lulus dari SMA. Dia baru belajar Photoshop baru 2 bulan kalau nggak salah. Itu pun juga baru datang Pak, saya mau belajar. Oh ya sudah sini magang deh.
Belajar, coba kamu belajar Photoshop, diajari sebentar. Saudara sekarang dia buat luar biasa. Dalam waktu 2 bulan dia belajar sungguh-sungguh, dia kerjakan. Saya bilang, wih hasilmu bagus banget. Instagram kita yang sekolah minggu diurus sama dia. Semua desain-desain kamu bikin. Kita bikin album musik, dia berkata kamu yang desain deh, dia yang kerjain. Baru sebentar 2-3 bulan belajar. Saya bilang kamu itu punya bakat loh. Tuhan panggil, Tuhan kasih kamu bakat yang luar biasa. Saudara, apakah saudara mau ngerjakan? Ayo. Ada orang yang bernama Bruce Lee nih. Dia berkata gini nih. Wah, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Saya nggak takut sama orang yang melatih 10.000 jenis tendangan satu kali. Karena pasti nggak ada. Nggak kuat tendangannya. Tapi aku lebih takut sama orang yang latih satu tendangan, tapi sebanyak 10.000 kali. Terus tak. Sebenarnya aku takut sama ini. Tendangannya pasti maut. Saudara, apa yang Tuhan percayakan mungkin cuma satu dia percayakan. Latih terus saudara. Kerjakan terus dengan sepenuh hati. Suatu hari saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa, yang ajaib. Segera mengerjakan, jangan tunda. Pulang dari tempat ini, ya selesai youth conference langsung kerjakan dengan ajaib. Semua yang Tuhan sudah percayakan. Kemudian mau terima kritik dan nasihat. Siapa yang meragukan kepintarannya Salomo? Salomo itu orang paling pintar di dunia saudara. Tapi orang ini mau terima kritik dan juga saran. Dari siapa? Dari pendahulu-pendahulunya. Penasihat-penasihat bapaknya dia minta supaya diajarin. Sekarang anak-anak youth, saudara itu mau nggak diajarin? Saudara jangan terlalu sering minta nasihat sama temanmu. Oke? Kadang teman kita itu nasihatnya ya karena dia belum ngalami juga. Kalau saudara minta nasihat, minta sama pemimpinmu, pendetamu, minta sama orang tua, minta sama orang yang sudah pengalaman. Kalau kau saudara enggak tahu jalannya ini ada bolongannya, kau minta nanti kita lewat sini yuk. Oh itu jalannya bagus enggak? Soalnya sama temanmu, iya aku juga enggak pernah lewat situ. Yuk kita jalan sama-sama, kejeblos saudara. Jatuh pasti. Tapi kalau bapakmu pernah lewat, Pah ini jalannya bolong enggak? Bolong nak, jangan lewat situ. Oh iya Pah lewat sini aja. Selamat kamu. Tapi kadang anak-anak youth gak mau terima nasihat. Dibilangi aduh mengekang. Dibilangin begini, bilangin begini. Tapi sebenarnya itu baik buat saudara. Musa, apa kurangnya Musa? Dia orang yang sangat rohani. Kalau ketemu dengan Tuhan itu bicara muka dengan muka. Tapi orang ini juga punya yang namanya penasehat. Bapaknya, mertuanya menasehati dia dan dia ngikut. Jadi saudara kalau sudah berkata aku paling rohani nih Pak. Tetap berani terima nasihat dan kritikan dalam hidupanmu. Yang terakhir, ada di lingkungan yang mendukung. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah saya mau cerita lagi nih orang ini. Tampilin Thomas Alva Edison dan juga Hitler. Saudara yang satu ini orang waktu kecil pintar, luar biasa. Tapi dia ini ada di lingkungan ayahnya. Di umur 13 tahun dia ini suka menunjukkan kemampuan. Dia cerita aku bisa ini loh Pak, aku bisa ini. Cuma bapaknya itu suka memukul dia. Suka meremehkan, menghina dia. Dia ada dalam lingkungan yang gak baik. Dan dia berteman dengan orang-orang yang sakit hati. Yang benci sama orang Yahudi. Dia temenan sama ini. Akhirnya apa? Besarnya jadi pembinasa orang-orang Yahudi. Kenapa? Pergaulannya jelek. Saudara kalau punya pergaulan yang jelek, hati-hati. Saudara potensi talentamu bisa habis loh. Talentamu bisa habis. Tidak akan jadi apa-apa. Sama orang ini beda. Ini orang suatu hari masih kecil. Dia pulang ke rumahnya, dia bawa surat. Dia datangi mamahnya, mah ada surat dari sekolah. Mamanya buka sekolahnya, suratnya, dia baca, tiba-tiba mamanya nangis. Si Thomas Alva Edison tanya, loh mah kenapa kok nangis? Dia berkata, enggak apa-apa nak, mulai besok kamu belajarnya sama mama. Dia bilang, loh kenapa? Surat guru berkata, kamu terlalu bodoh untuk diajar. Kamu dikembalikan kepada mama untuk bisa ngurus sendiri. Dan akhirnya mamahnya ini ajari anak ini terus. Setiap hari diajari bahasa
dan matematika. Diajari terus. Suatu hari anak ini di lingkungan yang benar. Suatu hari dia lihat malam gelap, tiba-tiba ada suatu kilat yang besar jeder di langit. Dan langit jadi terang benderang. Dan hari itu dia berkata, hari itu di zaman itu belum ada lampu loh saudara. Semua gelap, orang cuma pakai lilin. Waktu dia lihat lilin, kilat di atas, terang sekali dia berkata, aku mau bawa kilat itu masuk ke dalam rumah untuk menerangi rumah. Bayangin saudara, anak yang bodoh loh, anak yang gak pinter loh. Dia berkata, aku mau bawa itu kilat masuk ke rumah demi rumah untuk menerangi rumah. Dan hari itu dia buat percobaan begitu banyak. Dan dia berhasil bawa. Hari ini saudara nikmati semua. Kilat yang dibawa dari luar, dibawa masuk ke rumah. Dan kita semua bisa ibadah seperti ini. Lahir dari orang yang bodoh. Tapi waktu dia ada di lingkungan yang benar, tiba-tiba jadi sesuatu yang ajaib. Hati-hati dengan lingkungan pergaulanmu. Teman-temanmu belum tentu itu baik saudara. Kalau ada teman-temanmu yang membawa kau meninggalkan Tuhan, menjauhkan engkau dari Tuhan, saudara kasih tahu, tinggalkan saudara. Percaya, tinggalkan mereka. Karena mereka nanti akan membuat talentamu habis, nanti engkau akan menderita sendiri di hari tuamu. Jadi tolong tinggalkan itu. Yang kedua, apa yang menghalangi talenta berkembang? Pertama adalah ketakutan saudara. Banyak orang minder, malu talentanya. Aduh apa bisa ya berhasil? Apa bisa ya luar biasa? Saudara kerjakan aja. Kalau kamu percaya itu kerjakan aja. Ini berikutnya ada gambar. 2 tahun ini kami kerjakan album anak-anak. Album pertama Glory to God, album kedua Love of God. Isinya 12 lagu, ada video klipnya macam-macam. Sekalian promosi. Nanti hari terakhir beberapa saudara saya titipin, bagiin ke guru-guru sekolah minggu ya, bantu saya. Saya pengen guru-guru sekolah minggu semua dapat DVD-nya ini. Nanti setelah hari ketiga nanti kita akan bagi, saudara bantu saya. Kalau saudara guru sekolah minggu ya bawalah. Tapi kalau saudara punya di gerejamu ada guru sekolah minggu, kasih barang ini. Ya, akan jadi berkat buat mereka. Satu, Tuhan apa bisa ya kita bikin lagu? Kita bikin lagu, kita ciptakan, kita mulai aransemen. Satu titik di album pertama selesai, kita masuk album yang kedua. Waktu kami kerjakan yang album pertama lumayan senior-senior yang ngerjain, agak pinter-pinter lah. Wah semua sudah biasa. Tapi yang masuk album kedua ini kita mau coba sesuatu yang baru. Kita pengen anak-anak muda yang mengerjakan. Ya beberapa tetap seniornya tetap turun tangan sih. Tapi kita bilang anak-anak muda coba deh dipakai deh. Supaya apa? Kita pengen lihat. Kalau yang aransemen yang pertama umurnya 30 ke atas. Saya bilang yang ini kita mau coba yang belasan tahun. Suruh aransemen musik. Dan kita dapat satu anak kita berkata ini kita promosi yang satu coba dulu deh coba. Yang satu ini kita coba. Kita kasih satu lagu tolong dibuat. Tolong dikerjakan. Dan kemudian dikerjakan saudara. Ada kelemahannya ada kekurangannya. Diperbaiki lagi. Tapi saudara saya melihat wih ajaib loh. Dia bisa kerjakan dengan luar biasa. Dia bisa kasih lagu suara-suara yang kita nggak pernah kepikiran. Dia bilang aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Dikerjakan. Saya bilang luar biasa. Lagunya jadi, dinyanyikan, jadi berkat buat orang lain. Anak-anak kita nyanyikan terus. Saya berkata Tuhan ada waktunya saya melihat lagi sekarang anak-anak youth luar biasa main musiknya juga ajaib. Saya percaya ada di tengah-tengah saudara juga orang-orang yang luar biasa. Belasan sudah bisa ngerjain. Saya masih ingat dulu belasan tahun saya bilang umur segitu. Saya masih mancing di kali saudara. Buang-buang waktu sekali saya. Ada anak-anak yang sudah aransemen lagu. Sini saya aransemenkan. Sudah bisa. Saya buang waktu. Saya bilang Tuhan saya nyesel. Boleh ngulang enggak Tuhan? Enggak boleh. Sudah selesai waktunya. Jadi ayo jangan minder. Ayo tunjukkan. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu bisa kerjakan? Buat Tuhan kerjakan saudara. Yang kedua jangan bandingkan keadaan dengan orang lain. Ada gambar orang yang bernama Nick. Kalau saudara bandingkan hidupmu dengan orang lain tidak akan pernah berhasil. Talentamu tidak akan pernah berkembang. Orang ini tidak pernah bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalau dia bandingkan saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya pasti tidak akan berhasil. Titik. Tapi orang ini tidak bandingkan dirinya dengan orang lain.
Saudara punya panggilan sendiri-sendiri. Gak usah khawatir, gak usah iri dengan orang lain. Nick dia gak iri dengan orang lain. Yang punya tangan, punya kaki. Dia punya sesuatu yang ajaib, yaitu dia bisa memberikan motivasi dengan perkataannya dan hidupnya. Saudara gak usah minder dengan orang lain. Wah itu kok main musiknya hebat banget ya. Aduh itu kalau ini waduh multi talenta banget, banyak banget yang dia punya. Aku ini cuma bisa apa? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Nick ini luar biasa. Dia bisa bawa orang juga semangat lagi. Dengan luar biasa. Yang berikutnya kenyamanan. Wah nih saudara kalau kita ini terlalu nyaman ini juga bahaya. Nah ada Nokia dulu, ada handphone. Nih Nokia. Siapa yang masih punya handphone Nokia di sini? Angkat tangan. Masih bu, masih. Zaman dulu di zaman saya saudara, kalau orang punya Nokia itu di jalan, waduh bangga banget. Handphonenya kayak gaban gini, kayak gini. Enggak setengahnya ini loh. Bawa gini, Nokia. Kenapa? Itu handphone yang paling bagus. Siapa yang pakai Samsung sekarang? Samsung. Oh tangan tinggi-tinggi tuh, ya. Bangga sedikit gitu loh. Enggak ada juga. Xiaomi. Xiaomi. Saya juga Xiaomi sih mas. Samsung ya. Saudara, ini zaman dulu luar biasa. Saudara tahu Samsung itu produk yang paling jelek zaman dulu. Serius. Orang gak mau beli Samsung. Sudah paling mahal, fiturnya sedikit. Nokia murah, fiturnya banyak. Barangnya kuatnya minta ampun. Orang gak mau. Orang zaman dulu nih. Makanya sebelum bangga. Di zaman saya dulu. Berjaya Nokia. Sekarang gak ada orang pakai Nokia. Zaman dulu. Kenapa? Dia nyaman. Dia berkata waktu Samsung datang. Produk Android dong. Pakai Android. Mau gak? Nokia berkata apa? Android. Saya gak butuh. Symbian. Ada operasi. Symbian namanya. Saya gak butuh Android. iPhone berkata OS. OS apa sih? Dibanting, jebret. Nokia, Symbian, merajai di mana-mana. Mantap saudara. Ya maksudnya produk, ini kan direkturnya Nokia banting handphone ya. iPhone ya dibanting aja saudara. Kita banting handphone. Hancur hati kita iPhone dibanting. Dibanting. Symbian akan menjuarai. Saudara tahu nyaman tergantikan saudara. Sekarang orang gak kenal. Sekarang orang bilang Samsung dong. iPhone dong. Gak ada orang ingat lagi nama Nokia. Saudara kalau saudara nyaman gak ngapa-ngapain. Ganti sama orang lain. Serius. Makanya sekarang harus terus belajar. Terus kembangkan diri. Kemalasan. Banyak orang tuh males. Yang gawatnya adalah survei membuktikan bahwa orang-orang negara yang tingkat keagamaannya paling tinggi termasuk orang yang paling malas di dunia. Bayangin coba. Orang yang punya keagamaan paling tinggi paling malas di dunia. Lah gawat toh kita ini. Padahal kita ini kan cinta Tuhan luar biasa toh. Taat beragama terus toh. Kenapa? Kadang kita jadi malas. Di gereja kita berkata, oh sudah di gereja semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Gitu. Kami hanya melakukan yang Tuhan mau. Betul sih. Tapi kalau Anda hamba yang tidak berguna dipakai enggak? Itu hatinya, sikapnya. Tapi kalau enggak berguna tenanan, maaf enggak dipakai. Saya dulu, saya cerita enggak ya? Saya punya pemain keyboard dulu. Zaman dulu sekali. Di Permata dia main keyboard. Dia nggak bisa saudara main keyboard, dia nggak mau ngembangin diri, pokoknya dia nggak bisa. Tiap kali dia main itu stres semua. Yang stres gurunya, anaknya juga stres. Ini main musik apa gitu loh. Tapi dia berkata, tapi saya mau pelayanan Pak. Saya panggilannya adalah main musik. Saya berkata, Kak tapi nggak bisa Kak, kalau kakak main kayak gitu, anaknya stres. Lihat tuh anaknya kejang-kejang loh kakak main musik. Enggak. Untuk anaknya kejang-kejang. Oh iya tapi saya ini panggilannya main musik. Lu kamu belajar, kasih partitur. Biar kamu nulis nih ada ininya G, F gitu. Tolong dipelajari ya. Besok minggu depan datang lagi. Entah mainnya gini. Anaknya mencret semua di depan. Tuh lihat tuh anak-anak mencret kasihan loh. Sudahlah Kak, kakak mungkin panggilannya bukan main musik. Saya bilang sudahlah Kak, kakak mau gak jaga absen di depan. Tapi Kak, nangis.
Tapi saya panggilan saya main musik. Saya, aduh gimana ini Tuhan, gimana gitu ya. Tapi itulah orang tidak mau ngembangin diri. Dan bukan panggilannya, tidak usah ikut panggilannya orang. Kalau saudara tidak punya bakat musik, jangan menjadi pemain musik. Ya, daripada saudara malah ngerusuhi, malah membuat kacau. Oke? Jadi, ayo jangan malas, kerjakan semuanya. Gambar diri yang rusak. Banyak orang pengen seperti orang lain sekali lagi. Operasi hidungnya dibuat mancung, giginya dirapiin ya bagus ya. Bibirnya, wah kasih filler Pak biar tebel Pak, biar seksi katanya. Pakai ini, kenapa dia nggak tahu dirinya sendiri. Dia lihat orang lain terus, itu kalau Korea kok keren sekali. Putih bersih, berseri aroma yang memikat. Bahan-bahan serbaguna, itu lagu tepung beras Rose Band. Jangan, putih bersih berseri kan aroma yang memikat. Itu bukan orang saudara, itu tepung Rose Brand kalau ada iklannya, jangan itu. Tapi orang pengen, wah Korea. Pakai masker terus, kalau pakai masker gini ganteng kok, cantik-cantik. Buka maskernya, wah tambah cantik, tambah ganteng. Wes pokoknya. Oke, sekarang yang terakhir sebelum kita selesai. Berkat untuk yang mengembangkan talentanya. Nah ini yang penting. Kalau saudara kembangkan talentamu, yang pertama adalah kedudukan yang tinggi. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Kalau saudara itu punya talenta, saudara kembangkan dan kerjakan, kedudukan Tuhan berikan yang tinggi. Tuhan akan bawa hidupmu naik ke tempat yang tinggi. Bukan di depan orang-orang yang hina. Tuhan akan bawa kasih kamu sesuatu yang besar. Tapi mau enggak saudara kembangkan? Kamu akan dibawa naik, dipromosi. Yang kedua dipromosi Tuhan. Langsung aja ya. Terus yang ketiga hidup dalam kelimpahan. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasaan kepada orang. Membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah di situ kalau kita baca Indonesia mungkin gak mudeng ya. Tapi kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris berkata man gift. Pemberian manusia. Talenta. Talenta yang kamu kembangkan, yang kamu kerjakan tuh membuat hidupmu luas. Luas tuh apa? Gak mepet. Siapa di sini hidupnya mepet? Oh belum, enggak ada angkat tangan. Masih SMP Pak, belum tahu ya. Nanti kalau sudah kerja tahu, mepet tuh. Mau beli apa nggak bisa, mau ini jajan, aduh dihemat-hemat, mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa. Tapi kalau kamu kembangkan talentamu, kamu kerjakan, kamu belajar, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, hidupmu luas saudara. Kamu bisa menikmati begitu banyak hal yang ajaib dalam hidupmu. Dulu mepet banget, saya waktu kecil, aduh mepet banget saudara. Masuk kuliah mepet, mau makan. Nasi kucing gitu loh, makanya nasi kucing tiap hari. Bukan nasi buat kucing kan, karena kecil gitu loh, porsinya kecil. Jadi makan, kadang makan Indomie, kadang puasa, gak makan. Tapi kalau saudara kembangkan talentamu, saudara kerjakan, tidak akan pernah mengkhianati saudara. Saudara isi otakmu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran informasi, tidak akan pernah sia-sia. Kamu akan menikmati yang baik. Dan kemudian ikut dalam pestanya Tuhan di surga. Wes apa kurang saudara? Hah? Dunia akhirat yang awal kalau kau kembangkan, kau kerjakan dengan luar biasa, hidupmu akan diberkati, kamu akan dibawa posisi yang tertinggi, harta, tahta, surga. Wih, siapa yang semua mau nih pasti, bukan wanita, bukan pria, no. Harta, tahta, surga. Asal kamu mau kerjakan, kalau males-malesan minta harta, terus gak usah dipikir. Tapi kalau kamu mau memang, kamu akan menikmati hal yang luar biasa. Hari ini saya ingin saudara menemukan talenta. Hari ini saya minta tadi Asher, saya sudah siapkan ada sedikit kuesioner membantu saudara nanti nyari talenta apa saudara. Kita kan gak tahu ya. Tapi ini cuma bisa membantu, saudara harus temukan lagi. Nanti saya minta kuesionernya bisa dibagi ke setiap orang, saudara bisa isi. Saya kasih waktu nanti 5 menit, tunggu sebentar nanti saya, maksudnya dibagi dulu, silakan dibagi, jangan diisi dulu. Itu sudah ada ringkasan khotbah saya juga sudah ada di situ, jadi saya ringkas langsung saya kasih, saudara yang gak nyatet tinggal baca, enak kan? Luar biasa.
Tapi selain itu saya mau cari 50 orang. Saya pengen melakukan apa yang tadi Alkitab juga katakan. Mempercayakan sesuatu. Karena itu saya minta saudara angkat tangan kanan saudara. 50 orang, bukan 50 orang, semua boleh angkat tangannya. Oke, tangan kanannya. Sudah? Sekarang saudara taruh di bawah kursimu. Di bawah kursi ada pin di situ. Siapa yang dapat boleh maju ke depan. Udah usah tunduk-tunduk ke bawah. Kalau enggak ada. Kanan, sebelah kanan. Bener kan ya? Tadi malam saya sudah pasang sih. Saya sudah suruh pasang, bener. Sebelah kiri. Kanan kiri. Oh lah, saya mintanya kanan loh. Kanan kiri ternyata wes. Siapa yang dapat kanan kiri wes? Ya, saya mintanya di kanan jadi salah deh. Ya enggak apa-apa, Sudah? Siapa yang dapat? Hah? Masa dapat 2? Loh Kak Seri dapat 2, kanan kiri 1, dia dapat 2 nih. Oh. Ya kasih temennya nggak apa-apa, kasih temennya 1. Wah. Sudah semua, oke? Yang dapat sambil nanti baginya masih bagi. Oke. Maju yang dapat pinnya maju ke depan sini. Maju depan sini. Maju depan sini. Berdiri aja. 1 baris ya. Enggak apa-apa. Gini aja. Kumpul dulu. Mana 50 harusnya. Harusnya ada 50 orang yang dapat. Tuhan Yesus. Ya, terus. Sambil bagi kuesionernya. Sebentar lagi saya tahu saudara sudah lapar. Maafkan saya tapi kita selesaikan sedikit lagi ini. 50 orang. Ya. Siapa yang dapat? Oke, sudah? 50? Oke, sekarang lihat ke depan sini. Tolong lihat ke saya. Hari ini saya juga pengen kasih tugas kepada saudara. Latihan. 1 aja. Seperti di cerita ini, waktu Tuhan itu pergi, dia berkata, aku kasih kepada hamba-hamba itu, ada 5, ada 1, ada 2 talenta. Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Saya enggak memilih sesuai kesanggupan dan kemampuan loh, saya enggak kenal. Tapi saya pilih tadi, sudahlah taruh aja siapa yang dapat. Hari ini saya pengen kasih mereka uang 50.000. Tapi tunggu dulu. Ini ada tugas di dalamnya. Saya mau seperti yang tadi Alkitab katakan. Saya pengen ini kembali. Kembalinya tapi apa Pak? Masa besoknya dikasih 100.000 ya? Bapaknya yang untung, saya rugi. Gitu. Sudah jadi wes Pak, buang semua koinnya. Kasihin aja. Bukan. Saya pengen nanti uang yang kalian terima ini, saya pengen kalian bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Bawa orang kenal Tuhan. Saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak tahu. Saudara bisa belikan makanan, saudara bisa belikan nasi, terus saudara doakan orang, injili orang, terserah. Saya nggak mau tahu. Pak, tak simpen makan bakso Pak. Boleh. Lalu aku nggak lihat, yang lihat Tuhan Yesus. Ya toh? Oh ini bisa dipercaya. Oh ini kalau dikasih kecil aja sudah diembat, dimakan gitu. Mau dipercaya besar? Enggak mau. Tapi saya pengen kasih saudara ini. Saya pengen pulang dari tempat ini, enggak tahu gimana caranya. Saudara berdoa masing-masing. Uang 50.000 ini untuk bawa orang datang kepada Tuhan. Pak nanti tak belikan permen kecil-kecil, aku mau bawa 10, bisa enggak ya? 100 orang Pak, ya bisa mungkin. Pak saya 50.000 tak beli bakso Pak, tak makan, sudah itu nanti aku jemput orang 1 orang datang buat Yesus. Kan sama ya, tapi aku sudah makan bakso, kan aku kuat Pak, nanti aku bisa bawa orang. Ya terserah, nanti Tuhan lihat sendiri. Dan nanti dia akan percayakan hal yang hebat. Saya minta tolong dibagikan, 50 tadi mana? Istri saya mana? Oh itu ayo bagi. Tolong dibagikan. Saya pengen semua dapat. Satu.
Nah, pinnya diambil. Nanti tukar lagi. Pak, tukar lagi Pak, pinnya banyak Pak. Oke, sekarang yang di bawah biar mereka dapat duitnya. Silakan turun kembali kalau sudah. Pinnya taruh di panggung aja. Sekarang saya minta saudara ada talenta di situ. Kuesioner kita akan isi sebentar, 12 menit dah. Saya minta maaf ini waktunya, aduh. Cara menemukan talenta, oke yang pertama adalah saudara tulis kesukaan atau pekerjaan orang tuamu dulu. Saudara, talenta itu diturunkan dari generasi ke generasi. Saya minta gambar saya ditampilin. Engkong saya, kakek saya itu pendeta, bangun gereja. Oke? Turun ke mami saya, dia itu seorang penginjil. Dia suka menyampaikan firman Tuhan, nginjil kayak gitu. Turunlah juga ke saya. Ingat, talenta itu diturunkan dari orang tua ke kita. Kalau saudara tahu orang tuamu seperti apa, kamu minimal sudah tahu, oh kira-kira talentaku ini seperti ini. Papa mamaku begini, itu seperti itu. Engkong saya itu, kakek saya punya talenta mengerjakan buat sesuatu kesenian. Turun ke mami saya kalau mau pesta, dia cuma pergi ke mall, dia lihat baju yang dia mau, pulang dia bikin bajunya, dia jahit sendiri, dia pakai buat pesta besok malamnya. Karena dia punya keahlian itu. Saya bikin kostum nih buat anak-anak. Kenapa? Darahnya ngalirnya itu, seninya. Jadi saya bikinin kostum buat sekolah minggu, bikinin boneka-boneka buat sekolah minggu, untuk kita bisa cerita. Ya macam-macam lah. Engkong saya bisa main musik. Papi saya seorang pemain bass betot. Anaknya pemain bass. Kenapa? Nurun. Iya kan? Nurun. Papi saya kurang bagus mainnya, anaknya juga kurang bagus mainnya. Podo wes. Catat dulu orang tuamu, yang tahu orang tuanya yang masih hidup, saudara tahu. Oke? Yang kedua, tulis semua kesukaanmu dulu. Sekarang tulis kesukaanmu, apa aja yang saudara suka. Tulis dulu semua. Pak saya suka tidur, enggak usah dicatat. Keahlian yang spesial. Tulis dulu, tulis semua dulu. Saudara list. Oke? Nah, kemudian berikutnya di antara kesukaanmu itu mana yang paling kamu semangat saat mengerjakannya? Wah, semangat banget. Saya kalau bikin lagu semangat banget. Bikin kostum-kostum semangat banget. Kalau ngomong sekolah minggu semangat banget. Berarti saya ada panggilan di sana. Kemudian nomor 4, mana yang membuat kamu lupa waktu saat mengerjakannya dari kesukaanmu yang banyak itu. Mana yang lupa waktu, Pak saya kalau makan itu lupa waktu Pak. Kapan makan terus gitu, nah itu jangan. Coba cari mana yang lupa waktu, oke? Terus kemudian yang kelima, mana yang paling membanggakan buat kamu saat mengerjakannya. Tolong diisi, di antara kesukaanmu cepat aja deh. Mana yang tidak membuatmu mudah bosan. Gak bosen. Mana yang sering berhasil dan sering dipuji. Nah ini, kalau saudara punya kesukaan, saudara sudah tunjukkan mana yang paling banyak dipuji. Contoh teman saya ini, staf saya ini, di antara semua yang dia kerjakan paling banyak dipuji desainnya bagus. Desainnya bagus. Jadi dia dapat pujian, berarti dia punya talent di situ. Kalau saudara nggak ada yang puji masalah itu, bukan berarti kita nyari pujian, bukan. Hanya indikasi aja. Ya contoh pemain keyboard di sekolah minggu saya yang zaman dulu. Ya sudah, Pak enggak bisa Bu, mainnya itu jangan fales kayak gitu, kacau. Tetap aja main. Padahal sudah nggak pernah dipuji. Bukan berarti cari pujian sekali lagi ya. Tapi itu menandakan bahwa saudara sudah dalam track yang benar. Kalau saudara bilang, kayak suaramu luar biasa loh, bagus banget. Ya oke lah, berarti ada talent di situ. Suaramu tuh, waduh, kayak kucing kecepit pintu, waduh. Ya itu jangan bangga saudara ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Di antara kesukaan itu mana yang membuat kamu kreatif dan produktif? Mana yang paling membuat kamu jadi wah pengen kerjain terus? Nah saya paling suka bikin lagu misalnya buat anak-anak. Sehari
Seminggu bisa 2 lagu bikin. Walaupun gak diproduksi semua. Cuma latihan-latihan, tapi coba buat. Nanti dipilih lagi mana yang bagus ya. Oh yang ini gak bisa dibuang, yang ini bagus. Tapi terus bikin, karena saya suka itu loh. Itu kesukaan saya. Mana yang paling kreatif dan produktif, terus menghasilkan. Terus di antara kesukaanmu itu mana yang kamu merasa mudah mengerjakannya. Ada orang mudah mengerjakannya. Contoh saya bikin kostum, saya merasa mudah mengerjakannya. Motong-motong gitu, senang saya bikin. Buat saya mudah. Mungkin buat orang lain gak gampang, butuh kerja keras. Buat saya bisa gini, gambar sebentar. Saya suka gambar, saya langsung bisa bikin barangnya. Jadi cari mana yang mudah dikerjakan. Nah, di antara kesukaanmu itu mana yang kamu bersedia dibayar minim bahkan tidak sama sekali dalam melakukannya. Nah, ini saya agak susah. Wah, gratisan Pak. Tapi cinta untuk mengerjakannya. Dulu saya sekolah minggu, awal-awal nggak digaji apa-apa. Saya kerjanya kan di sekolah. Saya juga kerjakan tapi karena saya cinta, saya tahu panggilan saya di situ, saya kerjakan, tidak digaji, ya tidak apa-apa. Tapi saya semangat mengerjakannya. Nah, terakhir di antara kesukaanmu itu mana perkembangan yang paling pesat dibandingkan dengan orang lain seumurmu. Cek, waktu kamu kerjakan itu kamu lebih dari orang lain. Kalau kamu di bawah orang lain kemungkinan itu bukan talentamu. Tapi kalau kamu bisa di antara teman sebayamu, kok ini kok menonjol ya? Aku bisa kerjakan ini lebih cepat dari temanku, aku mengerjakannya lebih mudah, aku bisa mengerjakan ini. Itu kan jadi luar biasa. Ya, jadi itu. Karena ada itu orang itu, ada. Teman saya itu ada yang seorang kenal. Satu belajar mati-matian dari pagi sampai malam, tetap nilainya 4, 5. Wis. Saya yang satu, enggak belajar. Isinya jeng-jeng, jalan-jalan kemana-mana. Besok ujian 9, 10. Itu ada saudara, ada di antara kita juga kayak gitu. Oke, yang terakhir saya tutup dengan ini. Apa yang kamu mau lakukan untuk Tuhan dengan talentamu itu? Pulang dari tempat ini saudara mau apa? Terus gimana Pak dapatnya? Saudara cek sekarang yang saudara punya itu mana yang paling banyak tulisannya. Udah itu talentanya. Pak bisa berubah enggak? Bisa, saudara masih muda, masih SMP, masih SMA. Belum pada tahap mature. Ya talentanya belum mature. Enggak apa-apa, nyari lagi. Besok berubah bisa enggak? Bisa. Kuesioner itu cuma membantu saudara sedikit. Oh kira-kira nanti aku ada di tracknya ini. Aku kalau main musik ya Pak, cepet banget. Suara saya bagus, orang berkata suara saya bagus berarti ada talent di situ. Mau diapain sekarang? Dilatih tentunya, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara semua sudah pegang? Masing-masing sudah, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat semua talent saudara. Saya nggak tahu itu apa, saudara angkat di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagi sekali lagi bagi lagu ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan. Ingat talenta yang kamu punya, suatu hari harus kembali kepada Tuhan. Talenta yang saudara pegang hari ini harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan.